Swastiastu. Kepada para pecinta seni Megagitan dimanapun Anda berada, kembali YouTube channel Geradur Semana Bali akan berbagi kepada para pecinta seni Megagitan, khususnya niki para pemula. Kali ini akan sharing mengenai penggunaan konsonan sengau atau suara eng di dalam nguilet ala Geradur Semana Bali channel. Nah, ketika kita mendengar temang atau pupuh yang ada, baik di saat orang sedang ngatur ayah Megagitan, di sosial media, atau dimanapun itu, kita akan sering mendengar dari beberapa penemang yang sudah berpengalaman atau yang sudah melejena, yaitu ketika mewiletkan vokalnya atau meliak-liukkan vokalnya, akan ada terdengar suara-suara eng yang menghiasi vokal di dalam sebuah temang. Nanti yang akan contohkan. Di sini ada teks Titiang Janmo Sunan Tare. Nah, di Sunan Tare di belakang ini ada vokal A. Di vokal A ini, Tiang akan mewiletkan vokal A ini dengan hiasan suara-suara eng. Nah, seperti kita ketahui bahwa yang dinamakan ngewilet, cengkok, lag-lagan gending, atau liak-liuk gending, tidak akan pernah sama di antara penemang yang satu dan penemang yang lain, karena yang dinamakan ngewilet itu tergantung dari penemang itu sendiri, meskipun menemangkan pupuh yang sama atau sama-sama senior. Nanti yang akan contohkan. Titiang Janmo Sunan Tare. Nah, itu ada terdengar hiasan suara-suara eng. Ada juga di baris keempat sebagai contoh ya, di baris keempat di pupuh sinom dasar ada teks Yadnyo Korban Sane Suci. Nah, di sini akan terdengar ada suara-suara eng di korban niki, di wilatan korban niki, dan ada sedikit di Sane Suci. Nanti yang akan contohkan lagi. Yadnyo korban Sane Suci. Itu ada terdengar hiasan suara-suara eng. Nah, dia akan coba naikkan lagi powernya naikkan powernya di la. Nah, do re mi fa sol la ti. Aneh. Do re mi fa sol la. Ini yang akan ambil di power suara di tangan ada la. Do re mi fa sol la yang. Yadnyo korban Sane Suci. Nah, itulah contoh daripada hiasan-hiasan wilatan vokal yang ada di dalam sebuah temang. Nah, ya sekarang suara-suara eng ini merupakan sebuah ekspresi penemang itu sendiri yang menginginkan temangnya ada variasi, kolaborasi, atau merupakan sebuah keinginan, selera, gaya, style penemang itu sendiri. Bahkan ada penemang yang mempergunakan suara-suara eng ini, hiasan-hiasan suara eng ini sebagai ciri khas penemang itu sendiri. Nah, yang akan contohkan lagi. Satu contoh di pupuh sinom dasar di baris kedua dengan teks tutur ide anak luweh. Nah, penemang akan mempergunakan suara-suara eng ini sebagai ciri khasnya. Nanti yang akan contohkan. Tutur ide anak
itu adalah suara-suara eng ini sebagai ciri khasnya. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan, apakah sebenarnya fungsi daripada suara-suara eng ini? Seberapa pentingkah suara eng ini di dalam sebuah wilatan vokal? Nah, di ala Grado Rusmana Bali Channel, pengetahuan-pengetahuan mengenai suara-suara eng ini sangatlah penting bagi para pemula ke depannya. Sama dengan kita mengendarai mobil, ketika jalan datar, kita akan ketika akan ada jalan datar, kita tidak akan menemukan sebuah kesulitan karena jalannya datar. Nah, ketika kita akan menanjak, nah di sini sang sopir pasti akan berpikir bagaimana caranya setelah naik. Di situ ada belokan ke kiri dan belok ke kanan, lagi ada naik. Nah, sama dengan metemang. Ketika kita metemang, ketika akan di nada-nada datar, mungkin tidak akan ada masalah. Tetapi kalau kita sudah benar-benar naik, nah ada nadanya tinggi, di nada tinggi kita nguilet, setelah ada nguilet lagi ada tinggi, nah disinilah perlu suara-suara eng ini. Nah, di ala Grado Rusmana Bali Channel, suara-suara eng ini pertama-tama berfungsi satu, yaitu mempermudah, memperpanjang wilatan atau memperpanjang cengkok. Nomor dua, mempertegas suara vokal. Dan nomor tiga adalah menajamkan power. Nah, dia akan berikan contoh. Dia akan contohkan lagi di pupuh sinom dasar, sama juga teksnya Titiang Janmo Sunan Tare. Nah, tetapi di sini dia akan tembangkan tembang niki secara utuh. Nah, sebagai sambil kita belajar sambil kita belajar bagi para pemula, ya. Di sini dia akan tembangkan secara utuh, dalam arti ada reng 4 nada, ada cengkok 9 nada, dan powernya dia akan ambil di tangga nada sol, dan ada tambahan suara-suara eng. Nah, dalam arti bahwa ketika Titiang Janmo Sunan Tare, di sini di titiang ini dia akan mulai dengan tambahan dengan reng 4 nada, cengkok 9 nada, dan kembali ke reng 4 nada. Hanya di titiang. Dia akan contohkan. Dan kembali nanti di Sunan Tare, kembali dia akan tambahkan dengan reng 4 nada dan cengkok 9 nada. Nah, titiang langsung saja. Titiang. Nah, ini adalah reng 4 nada. Dan ditambahkan dengan cengkok 9 nada. Titiang. La sol mi do re sol la sol la. Titiang. Nah, ini adalah di titiang. Ada reng 4 nada, ada cengkok 9 nada, dan kembali ke reng. Nah, dia akan tembangkan secara utuh sekarang. Titiang Janmo Sunan Tare. Dia ulangi sekali lagi. Titiang Janmo niki di Sunan Tare niki ada reng 4 nada dan cengkok 9 nada. Sunan Tare itu adalah tembang yang utuh, ada reng 4 nada, ada cengkok 9 nada, dan powernya yang ambil di tangga nada sol, dan tambahan suara-suara eng. Nah,
tangan ada sol dalam arti bahwa contoh seperti ini. Do re mi fa sol. Nah, ini do re mi fa sol karena suku kata pertama adalah ti tiang ti. Nah, do re mi fa sol ti. Nah, ini ti tiang. Nah, ini adalah rang 4 nada, cengkok 9 nada, dan kembali ke rang. Jatma. Nah, ini kita mulai di Sunantara ini. Sunantara. Nah, mungkin bagi sebagian orang mungkin menembangkan contoh apa? Sunantara, wilatnya ini neng nung. Nah, ini Sunantara. Nah, ini adalah wilat dua nada. Neng nung. Nah, kita neng nung ini kita pecah menjadi 4 nada. Sunantara neng nani nung. Neng nani nung. Ini 4 nada. Kita pecah menjadi 4 nada. Nah, di 4 nada inilah suara eng itu akan keluar. Nah, tujuan suara eng ini adalah mempertegas suara vokal supaya vokal itu tegas setelah kita mendapatkan suara eng. Nah, Sunantara. Sunantara. A ditambah eng dan kembali ke A. Nah, di turun A niki akan ada terdengar sedikit suara engnya masih. Setelah itu baru kita ada kembali ke rang 4 nada. Nah, contohnya niki. Sunantara. Nah, ini artinya bahwa antara vokal awal tadi Sunantara. Nah, ini Sunantara. Nah, kembali ke vokalnya tegas. Seandainya saja kita tidak menambahkan eng, satu contoh di Sunantara, berarti tidak perlukan suara eng. Nah, seandainya kita pecah dan kita tidak menambahkan suara eng, Sunantara. Nah, ini Sunantara. Nah, ini ketegasan vokal kurang. Karena apa? Karena kita ingin mengekspresikan tembang kita, melanjutkan tembang ini dengan wilatan-wilatan yang berikutnya. Nah, ini Sunantara. Nah, itu artinya bahwa mempertegas suara vokal. Nah, di sini berhubungan dengan power, menajamkan power. Nah, di mana nada power, nada rang dan cengkok ada di situ. Artinya kalau powernya, kalau vokalnya sudah tegas, jelas powernya juga akan tegas. Nah, di sini Sunantara. Antara mempertegas suara vokal dan menajamkan power. Nah, di sini ada mempermudah, memperpanjang cengkok. Nah, ini mempermudah, memperpanjang cengkok. Kita satu contoh kita ambil di pupus Durmo. Nah, ini di pianak baponya niki. Ketika akan ada wilatan di nada-nada tinggi, itu kita ketika kita menambahkan suara eng, vokalnya lebih tegas. Nah, sekali lagi ini adalah sebuah ekspresi dari penembang. Ya. Nanti akan contohkan. Cai Durma pianak bapa. Nah, ini ada tambahan suara-suara eng. Nah, seandainya kita tidak tambahkan suara-suara eng, nah artinya pokoknya wilayahnya vokal A aja tanpa tambahan suara eng. Cai Durma pianak bapa. Nah, ini artinya ketegasan suara vokal nih kok kurang. Nah, inilah artinya ketika ada
sedikit nadanya tinggi, mempermudah kita memperpanjang cengkok dan mempertegas suara vokal. Nah, ada juga contoh namanya di pupuh di pupuh pucung, meskipun pupuh pucung ya. Kalau kita mau menaikkan di baris kelima gitu umpamanya ada tiup buntul. Nah, ini contoh namanya tiup buntul. Tiup buntul. Nah, sederhananya seperti itu. Kalau kita mau naikkan, nah, tiup buntul, bawang angin, pasit kepan. Nah, itu artinya bahwa ketika kita tiup buntul, nah di tiup buntul ini seandainya kita tidak ada bantuan suara eng, nah vokal A ini tidak akan tegas. Nah, seperti itu artinya bahwa mengenai suara-suara eng ini. Nah, sekarang kita lanjut. Suara-suara eng ini sama juga bisa dipakai di vokal A, vokal I, vokal U, vokal E, dan vokal O. Nah, satu contoh umpamanya di vokal I, nah kita pakai di sarang sami. Nah, sedang parum sarang sami. Nah, satu contoh seperti ini kau sedang parum. Nah, ini sarang saminya. Sarang sami. Nah, ini kok ada suara-suara eng di vokal I. Nah, kalau di vokal U, nah kita ambil contoh di Niko Patut. Nah, di baris ke-9 di sinom dasar. Nika Patut. Nah, ini ada terdengar suara-suara eng. Nah, artinya bahwa kalau di I itu berarti I ditambah dengan eng kembali ke ingi. Nah, ini kan engi. Engi sebentar, habis I ini kok kembali I ini kok I yang dasar jadinya. Sarang saming I. Nah, ini kan I kembali ke engi. Nah, tapi habis itu kita tetap I-nya I biasa. Nah, sama dengan U juga engu. Nah, ini kan sama dengan juga U ditambah NG menjadi ngu. Nah, ini kok. Dan di vokal E. Nah, di vokal E mungkin kita pakai contoh di pupuh durmo, di tumohe ini. Cai durmo pianak bapo paling wayah. Nah, ini. Tumohe. Nah, ini kan ada suara-suara eng. Nah, kalau di O, nah, contoh namanya di baris ke 8, namanya di pupuh sinom dasar, kita juga bisa pakai taler anggongan. Oh, ini kan taler anggongan. Nah, ini kembali ke on, ini kembali ke ngon. Nah, sekali lagi ini merupakan tergantung penemang itu sendiri. Nah, ini gitu. Di mana akan memerlukan suara-suara eng dan tidak. Nah, ini lah tergantung dari penemang itu sendiri. Bahkan mungkin di pupuh-pupuh yang sedih. Nah, di pupuh-pupuh yang sedih pun suara-suara ini sangat penting karena antara bagaimana kontraksi otot-otot diafragma perut ketika akan menemangkan sebuah temang-temang yang sedih ini kok benar-benar sangat memerlukan suara-suara eng ini meskipun tidak begitu kedengaran suara eng. Dia akan contohkan di pupuh Mas Kumambang. Sang Pandita. Nah, niki sang Pandita mawacana sada sedih. Nah, niki contohnya. Dia akan ambil di tangga nada sol. Do re mi fa sol sang. Nah, niki do re mi fa sol sang.
Sang pandita mawacana sada Niko paman sisyan bapa yen ing kuku ngoyong dini itu adalah memerlukan bagaimana kontraksi otot-otot diafragma perut, tekanan dari otot-otot diafragma perut dengan bantuan suara-suara hiasan suara eng ini. Nah, kalau kita menembangkan seperti biasa, artinya kita tidak mengekspresi tembang ini dengan karakteristik sedih, tembang itu akan menjadi biasa. Seperti contoh namanya, sang pandita mawacana sada sedih. Nah, jadilah seperti itu. Biasa-biasa saja tembangnya, tanpa ekspresi, tanpa improvisasi. Nah, disinilah ketika kita menembangkan tembang-tembang sedih ini harus benar-benar menghayati, menjiwai dengan bantuan otot-otot diafragma perut dan tambahan bagaimana wilatan dengan suara-suara ang niki. Mungkin di pupuh ginado sedikit saja niki di baris ketiga, umpamanya niki di pupuh ginado pekang raras, nah, sarap macan kabinawo. Sarap macan niki kabinawo niki kabinawo. Niki ada tambahan suara kabinawo niki. Satu contoh umpamanya tidak ada suara eng, nah niki sarap macan kabinawo. Niko ketegasan suara vokal niko untuk mengekspresikan sebuah tembang niki kurang. Nah, ini adalah yang berhubungan dengan tambahan suara-suara eng. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Dari manakah sumber suara eng? Nah, ini dari manakah sumber suara eng? Nah, suara manusia ditentukan oleh manusia itu sendiri dengan bantuan pita suara. Nah, otomatis bahwa pertama-tama tetap bahwa aliran udara pertama-tama datang dari paru-paru. Nah, paru-paru harus lebih banyak menghasilkan aliran udara yang cukup memadai untuk menggetarkan pita suara. Berarti tetap ke pita suara kalau tembang kita biasa. Nah, tetapi kalau kita mau mempergunakan suara-suara eng, aliran udara tetap dari paru-paru keluar menuju rongga hidung. Nah, keluar menuju rongga hidung, tetapi titik sentral daripada suara eng ini tetap ada di rongga mulut sebagai pendengung dan sebagai resonansi, dan lidah sebagai pembeda. Nah, ketika kita mengucapkan eng, nah lidah itu pasti akan tegang di belakang. Nah, inilah artinya bahwa titik sentralnya tetap berada di rongga mulut dan udara keluar di rongga hidung. Dan ketika kita menembangkan suara-suara eng ini hanyalah sedetik, mungkin tidak ada sedetik. Ketika contoh namanya yadnya korbang sarang saming. Nah, ini kok artinya terdengar bahwa suara ini kok hanya sedetik. Nah, ketika akan keluar di rongga hidung, berarti
pita suara tidak berfungsi. Nah, ketika kembali turun dari eng niki kembali ke a, berarti kembali ke di pita suara. Nah nikalah contoh-contoh daripada suara eng. Nah niki yang dapat sharing kali ini kepada para pecinta seni magagitan. Mudah-mudahan video ini konten ini bermanfaat. Yang penting kita tetap semangat dan tetap belajar. Om Santi 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 Om.